Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja al-hafidh Abu Nu'aim fi kitab Riyadhatil Muta'allimin fi isnadihi an Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzanu akan ditimbang yaumal qiyamati pada hari kiamat midadul ulama, tintanya para ulama, wa damu syuhada, dan darahnya orang-orang mati syahid. Zata menambahkan ghairu Abu Nu'aim fayarsihu, maka unggullah midadul ulama, tintanya para ulama, ala dami syuhada, atas darahnya orang-orang mati syahid. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan hadis ini al-Hasan al-Bisri min qawli, dari perkataan Hasan al-Bisri, bukan hadis bahwa asbah, bahwa perkataan ini adalah perkataan Hasan Bisri adalah yang lebih dekat. Karena tidak ada orang mati syahid kalau tidak ada yang menceritakan kepentingan mati syahid, kemuliaan mati syahid. Nah, siapa yang menceritakan itu? Orang-orang yang punya ilmu. Maka dalam kitab Durratun Nasihin itu ada cerita, wallahu alam kebenarannya, ada 3 orang akan dimasukkan surga. Ketika mau masuk, 3 orang itu berebut siapa yang duluan. Yang satu orang mati syahid, yang satu orang alim, yang ketiga orang dermawan. Orang mati syahid mau masuk duluan, maka disetop sama malaikat. Kamu jangan duluan toh, kamu bisa mati syahid ini kan karena ajaran para ulama toh, jangan kamu mendahului guru kamu. Maka akhirnya orang mati syahid tadi mundur, silahkan Pak Kiai masuk. Tapi Pak Kiai itu nggak mau masuk. Saya dulu cari ilmu itu karena ada yang nyangoni, ya. Ada yang membekali, ini orang yang dermawan yang dulu membekali saya sehingga saya bisa ngaji. Sudah, biar dia saja yang masuklah. Jadi orang dermawan itu ya penting. Tapi orang dermawan itu sendiri kalau tidak ada ajarannya para ulama bahwa sedekah itu baik, itu apa ya jadi dermawan? Jadi ulama itu tetap saja paling tinggi karena dia itu adalah warasatul anbiya. Nah, kemarin di Tasik itu ulama-ulama kumpul banyak sekali itu. Saya cerita perkara ini. Ulama pesantren itu telah berjasa besar kepada kerja dakwah ini. Karena Syekh Ilyas itu dulu keluarnya dari pesantren, bukan dari hutan, ya bilang gitu. Adanya dakwah itu berkat kerja pesantren untuk menyenangkan para kiai itu, saya bilang gitu. Maka ini sebetulnya hadhi bid'atuna ruddat ilaina, ini kerjanya orang-orang pesantren sekarang mau dibalikkan ke pesantren lagi. Ini bukan kerja orang lain Pak Kiai, saya bilang. Oh begitu ya, iya gitu. Akhirnya senang pada keluar 3 hari. Jangan dakwah marahi ulama. Ini ulama ngaji saja, umat sudah nggak sholat, biarin aja. Akhirnya berantem. Jangan begitu, dakwah kalau berantem nggak jadi dakwah. Tapi alhamdulillah tadi malam itu saya gembira sekali karena laporan jamaah-jamaah yang keluar 40 hari itu taskilahnya banyak sekali, yaitu kira-kira 70 jamaah 4 bulan 40 hari, belum yang 3 hari, belum khususi ulama, khususi umarok. Pokoknya jamaah 40 hari kemarin itu sangat-sangat luar biasa perasaan saya. Nah, jamaah yang paling banyak taskilannya kemarin itu. Maka nanti jamaah yang selanjunnya, yang ketiga ini,
Usahakan seperti yang kemarin itu, insya Allah ya. Banyak pesantren yang terbuka, daerah yang terbuka, daerah-daerah yang susah dimasuki jamaah, dengan jamaah santri itu banyak yang diterima, Masya Allah. Dan kemarin ada jamaah yang dikirim ke Jakarta, di Cikias tempatnya presiden itu, disambut dengan baik, khususnya pakai mobil-mobil mewah, dinusroh sama orang-orang kaya itu. Padahal santri itu biasanya naik truk, tapi barokahnya dakwah naik sedan. Masya Allah. Saya ini supaya gembira aja kamu itu. Sebetulnya naik truk lebih baik daripada naik sedan. Karena kalau naik truk itu biasanya halal itu. Iya toh? Kalau naik sedan tuh biasanya ini perlu hisab panjang tuh, uangnya dari mana? Kalau naik truk kan gratis, halal. Wa kharaja Ibnu Majah min tariqi Ali bin Yazid al-Qasim Nabi Umamah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihadzal ilm, peganglah olehmu ilmu ini. Tetapilah olehmu, alaikum, tetapilah olehmu bihadzal ilmi, ilmu agama ini. Qabla yubadha, sebelum ilmu itu diambil oleh Allah. Wa qabdu, mengambil ilmu itu, ayurfa'a, yaitu diangkat oleh Allah. Jadi akan datang satu masa ilmu agama itu diangkat oleh Allah, sehingga nggak ada orang yang ngerti lagi. Dalam satu hadis, wa qabduhu bi qabdil ulama, Allah mengambil ilmu agama ini dari muka bumi dengan mematikan para ulama. Karena para ulama itu biasanya punya ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika mati, ilmunya pun ikut terpendam di kubur juga. Muncul ulama baru, tarafnya sudah lebih rendah lagi. Ada ilmu-ilmu yang tidak diketahui dia. Mati lagi dia. Orang yang seterusnya lebih rendah lagi. Mati dia juga. Yang terusnya terendah lagi. Nah, akhirnya penuh kejahilan lah dunia ini. Maka bagaimana jalan keluarnya supaya kita ini walaupun sudah akhir zaman ini dapat ilmu-ilmu yang tinggi? Kamu jangan mencari ilmu hanya dari orang saja. Belajar dari orang, bukan hanya itu saja. Carilah ilmu dari jalan doa, wa qur rabbi zidni ilma. Carilah ilmu dari jalan amal. Man amila bima alim warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang dia sudah tahu, Allah akan kasih dia ilmu yang dia belum tahu. Sehingga nanti walaupun kita di akhir sedikit jumpa dengan para ulama, tapi kita dapat saluran baru tadi itu, dari jalan doa, dari jalan mujahadah. Maka kita dapat kefahaman-kefahaman yang tinggi insyaallah. Wa jama'a, dan Nabi mengumpulkan baina isbi'aihi, antara dua jarinya, al-wusta, jari tengah, wallati talidham, dan jari yang mendekati ibu jari. Hakata, seperti ini. Tumakola, kemudian Nabi mengatakan, al-alim, orang alim, wal muta'alim, dan orang yang belajar, syarikani, keduanya berserikat fil khairi, dalam kebaikan. Wala khaira fi sa'irin nas, tidak ada kebaikan di semua manusia kecuali orang alim dan orang belajar. Jadi kamu itu bersikaplah di dunia ini, kalau nggak mengajar ya belajar, kalau nggak belajar ya mengajar. Kalau belajar enggak, mengajar tidak, la khaira, enggak ada kebaikannya lagi.
Wala khaira fi sayrin nas ay fi baqinas, dari semua manusia ba'dal alim wal muta'alim, selain orang alim dan orang yang belajar.